Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 6 ayat 4 sampai 13. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu,
tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah iman yang kuat. Terkadang kita merasa tidak berdaya menghadapi situasi tertentu. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, masalah yang dihadapi melebihi kemampuan kita untuk mengatasinya. Itulah situasi yang dihadapi para murid dalam bacaan Injil hari ini. Seorang ayah membawa anaknya yang sakit parah kepada para murid untuk disembuhkan. Tetapi, seperti yang dikatakan oleh sang ayah, mereka tidak dapat menyembuhkannya, meskipun Yesus sebelumnya telah memberi mereka kuasa untuk melakukannya. Yesus berhasil, sedangkan para murid gagal menyembuhkan anak laki-laki itu dari penyakitnya yang tampaknya merupakan suatu bentuk epilepsi. Saudara terkasih, ketika kita mendapati diri kita tidak mampu menghadapi suatu situasi, kita dapat bertanya-tanya, mengapa hal itu terjadi? Para murid pun mendekati Yesus dan bertanya kepadanya, "Mengapa kamu tidak dapat mengusir setan itu?" Atau, "Mengapa kami tidak dapat menyembuhkan anak itu?" Bentuk lain dari pertanyaan tersebut adalah mengapa Yesus tidak dapat bekerja melalui murid-muridnya pada kesempatan itu. Apa yang ada di dalam diri mereka yang menghalangi Tuhan bekerja melalui mereka? Jawaban yang Yesus berikan untuk pertanyaan tersebut adalah, karena kamu kurang percaya. Karena kamu kurang memiliki iman. Bukannya mereka tidak memiliki iman, tetapi iman mereka tidak cukup kuat. Mereka tidak cukup percaya kepada Tuhan yang telah mengutus mereka dan telah memberi mereka kuasa-Nya. Mungkin kita semua dapat melihat diri kita sendiri sebagai orang-orang yang kurang beriman, kurang percaya. Ya, kita memiliki iman,
tetapi iman kita melemah ketika dihadapkan pada situasi-situasi yang sangat sulit dalam hidup. Iman kita berkurang ketika kita berjuang melawan rintangan dan tampaknya tidak ada harapan. Pada saat itulah kita perlu menjadi kuat di dalam iman kita. Di atas segalanya, dalam situasi kehidupan yang penuh dengan tuntutan, kita perlu memperbarui kepercayaan kita kepada Tuhan dan kemampuannya untuk bekerja melalui kita, bahkan di saat-saat yang paling tidak mungkin. Yesus sendiri pernah bersabda, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Saudara-saudariku terkasih, Tuhan Yesus, tolonglah kami yang kurang percaya. Tambahkan iman dan kepercayaan kami pada kuasa penyelamatanmu. Berilah kami keyakinan dan ketekunan, terutama dalam doa. Dan tolonglah kami untuk membawa kasih dan kebenaran-Mu yang menyembuhkan kepada mereka yang saya temui. Amin.